Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian ba'da maghrib Masjid Raya Bani Umar yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Nikmat sujud yang sangat luar biasa, tidak semua orang mendapatkannya, dan alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk masih bisa mengerjakan kewajiban kita menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan senantiasa keistiqomahan dalam amal soleh hingga akhir hayat kita. Dan di malam hari ini, di sela-sela menunggu salat Isya, kita isi dengan mudzakarah, ya, kita isi dengan mempelajari ilmu syariat, dan mudah-mudahan kita berharap juga kegiatan kita ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tema yang akan kita bahas di malam hari ini yaitu sholat dalam berbagai keadaan. Jamaah sekalian, tentu kita sudah paham semua sebagai seorang muslim, ya, bahwa sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi sholat itu juga menjadi salah satu identitas keislaman seseorang, ya. Orang tidak disebut muslim kalau nggak sholat, ya, karena sholat itu adalah salah satu dari rukun Islam. Artinya ini fondasi keislaman seseorang, tiang bangunan keislaman. Ada 5 tiangnya, gitu. Kalau salah satu roboh, ya otomatis bangunan itu sudah tidak kuat lagi, ya. Maka sholat ini menjadi tiang yang sangat penting untuk kita jaga supaya nggak roboh itu keislaman kita dalam diri kita. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah merancang, ya, sudah merancang ibadah sholat ini supaya bisa dikerjakan dalam berbagai keadaan. Kenapa? Karena memang sholat tidak sama dengan ibadah yang lain yang bisa ditinggalkan karena ada uzur. Misalnya kalau kita puasa Ramadan lagi sakit, boleh nggak puasa saat itu, tinggal nanti diqadha di luar Ramadan, gitu ya. Atau misalnya kita nggak mampu melaksanakan ibadah haji, kita punya uang buat berangkat haji, Pak, tapi nggak mampu secara fisik, kita sakit, ya, maka kita boleh badal haji, ya, kita bayar orang supaya berangkat haji menggantikan kita untuk ibadah haji, kita nggak usah berangkat, nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau sholat itu tidak ada, kita bisa nitip absen sholat pun nggak bisa, Pak, ya. Tolong dong titip absen, lagi sakit nih misalnya, Pak, tolong sholat, gitu ya, atas nama saya, bisa nggak Pak begitu? Nggak bisa. Sholat itu menjadi kewajiban yang melekat pada diri seseorang selama nyawa, ya, selama hayat masih dikandung badan, selama akal masih berfungsi, selama kita masih sadar, maka sholat itu menjadi kewajiban bagi kita semua. Makanya Allah SWT merancang, Pak, sholat itu supaya bisa dikerjakan dalam berbagai keadaan. Ada ketentuan-ketentuannya. Allah sudah memberikan cara-caranya, ada keringanan-keringanan tertentu, gitu. Jadi tidak ada alasan Pak untuk tidak mengerjakan sholat, meskipun, ya, kadang-kadang kita kan dalam beberapa kondisi, ya, mungkin lagi piknik kemana gitu, Pak, ya, ke gunung, ya, ke gunung misalnya, apa masalahnya di gunung? Ustaz, nggak ada masjid, ya, atau misalnya di gunung kita 3 hari hiking, Pak, celana kita kotor, Pak Ustaz, takutnya najis segala macam, akhirnya apa? Nggak sholat, ya, karena takut najis, percuma sholat nggak sah, Ustaz, gitu, ya. Nah, jadi ada kadang-kadang asumsi-asumsi seperti itu. Atau misalnya
lagi apa, macet, wah macet, akhirnya apa, ya sholatnya di nanti Pak, sholat maghrib di waktu isya, ya. Padahal misalnya untuk di jamaah pun belum tentu, belum memenuhi syarat. Nah ini Pak, yang kedua, bahwa ada keringanan, memang ada gitu, tapi keringanan itu juga ada ketentuannya Pak. Kita tidak bisa mengarang dalam masalah ibadah Pak ya, karena ibadah itu sudah ada ketentuan dari sananya ya. Memang ada keringanan, tapi keringanan itu juga harus sesuai dengan aturan ya. Misalnya tentang jama, kapan boleh jama gitu. Apakah karena macet boleh jama walaupun jaraknya misalnya dari rumah ke tempat kerja cuma 10 kilo atau 20 kilo, tapi karena macet udah jama aja deh misalnya Pak ya, boleh nggak seperti itu di jama gitu. Ya, atau misalnya kita piknik kemana, ke puncak boleh nggak jama Pak? Nah ini kan harus kita pahami itu Pak, bagaimana ketentuan jama itu ya. Atau misalnya kita ya tadi ke gunung misalnya nggak ada air Pak ya, nggak ada air, akhirnya kita mohon maaf istinja, ceboknya itu pakai apa dong kalau begitu, misalnya pakai tisu, pakai apa gitu ya, itu najis apa enggak tuh ya, itu boleh nggak sholat begitu? Atau misalnya kita sholat di kereta, sholat di kereta itu misalnya nggak ada air ya, akhirnya tayamum. Kemudian tayamum juga kadang-kadang mohon maaf Pak, tayamum kita itu kebanyakan pura-pura tayamum Pak. Kenapa? Karena tayamumnya nggak ada tanah, nggak ada debu, karena cuma nempokin tangan ke dinding pesawat, ke jok kereta ya. Ada debunya nggak Pak kira-kira di dinding pesawat itu Pak ya? Ada tanahnya nggak Pak? Kalau sampai ada debunya itu keterlaluan Pak, nggak pernah diurus buat pesawatnya, nggak pernah dibersihin Pak, nggak pernah divakum berarti pesawatnya itu Pak ya. Jadi itu cuma pantomim tayamum Pak itu ya, pura-puranya tayamum, padahal nggak ada tanah, nggak ada debu. Padahal syarat tayamum medianya harus tanah, harus debu. Fatayammamu sha'idan thayyiba, itu kata Allah dalam Quran ya, tayamumlah dengan sha'id. Sha'id itu artinya turab, tanah yang ada debunya gitu. Nah sekarang cuma nepokin tangan ke dinding yang nggak ada debunya, itu berarti bukan tayamum tapi pura-pura tayamum gitu. Nah makanya banyak salah kaprah di tengah masyarakat itu, bagaimana cara sholat yang benar dalam kondisi yang memang ternyata tidak ideal gitu ya. Nah nanti ada caranya gitu. Atau kita sholat di kereta kok nggak menghadap kiblat ya, karena kereta kan treknya belok-belok gitu, padahal syarat sholatnya harus menghadap kiblat. Nah kita akan bahas Pak nanti gimana cara sholat yang kemudian benar gitu ya. Nah kadang-kadang banyak hal yang menjadi alasan untuk kemudian meninggalkan sholat ya, padahal alasan itu kemudian tidak syar'i lah gitu ya Pak, alasan yang dibuat-buat. Contoh misalnya karena ragu najis tadi ya, kayaknya tadi ada yang nyiprat Pak Ustadz ke celana saya gitu, mau ganti celana juga jauh ke rumah ya, kadang lagi di tempat kerja, ya udah nanti aja sholatnya kalau udah di rumah. Nah padahal waktu sholat udah lewat tuh, berarti kan di waktu sholat dia nggak sholat, ini bahaya Pak. Gara-gara dia berasumsi ada najis di bajunya, akhirnya kemudian nggak usah sholat deh, nggak sah sholatnya, akhirnya nggak sholat. Nah itu kan yang bahaya Pak, takutnya kan nanti Pak begitu di perjalanan sebelum nyampe rumah ya, Allah sudah cabut nyawa kita duluan Pak, padahal kita belum sholat tuh Pak ya. Itu kan yang dikhawatirkan ya, padahal kita tetap wajib sholat. Nah maka harus dipahami gitu, ragu najis itu bukan najis Pak. Nah kadang-kadang kita itu karena cuma ragu-ragu doang Pak, padahal dalam kaidah fikih gitu, al yakin la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kita yakin dari rumah kita pakai celana itu celana yang suci, tidak ada najis gitu. Kita yakin Pak gitu ya. Kemudian pas mohon maaf buang pipis itu Pak ya, ragu-ragu, kayaknya tadi ada yang nyiprat, tapi masanya ragunya kenapa? Ragunya karena itu nggak tahu itu yang nyiprat ke celana itu pipis kita atau air dari keran, kita nggak, agak ragu-ragu tuh Pak ya. Maka selama kita nggak mencium bau pesing, selama kita nggak lihat warna yang mencurigakan gitu Pak ya, warna pipis kan kuning ya, kelihatan gitu ya, kita nggak melihat itu, cuma basah doang ya, dan kita ragu ini kayak dari keran apa dari pipis, maka tinggalkan keraguan-raguan itu Pak, cuekin aja gitu Pak ya. Karena najis itu harus yakin. Kalau sebelumnya celana yang suci,
ragu ada najis, buang keraguan itu. Ya, jangan berdasarkan keraguan kita kemudian akhirnya nggak sholat, Pak, ya. Cuekin aja gitu. Kecuali kalau kita yakin bahwa itu pipis gitu. Nah, berarti ya cuci dulu gitu ya. Cuci bagian pipisnya aja gitu ya, nanti sholat gitu ya. Bukan berarti kemudian tidak sholat gara-gara seperti itu. Gitu, Pak, ya. Jadi kadang-kadang keraguan-keraguan itu. Atau misalnya ya, kita mau berangkat ke masjid, lagi hujan, Pak, becek di jalan ya, pakai baju kemudian agak panjang gitu ya, di jalan nyiprat tuh Pak lumpurnya ke baju kita gitu. Itu kira-kira kalau kita sholat sah nggak, Pak? Kebanyakan kita, waduh kayaknya najis nih gitu ya, nggak usah sholat, balik lagi, Pak. Begitu mau nyampe ke masjid udah bubar jamaahnya tuh, Pak, ya. Atau misalnya udah bubar kayaknya, udah gak jadi sholat ke masjid gitu ya, gara-gara tanah gitu, Pak, ya. Pertanyaannya, tanah itu sebetulnya najis apa enggak, Pak? Najis apa enggak, Pak? Tanah itu enggak najis, Pak, ya. Kalau kotor iya ya, Pak. Kalau kotor iya, tapi najis enggak. Jadi harus dibedakan mana najis, mana kotor, Pak. Mana suci, mana bersih. Suci lawannya najis, bersih lawannya kotor. Tidak semua yang kotor itu najis, sebagaimana tidak semua yang bersih itu suci. Memang ada benda yang bersih tapi nggak suci, ada nggak, Pak? Apa contohnya, Pak? Benda yang bersih tapi secara syariat dia nggak suci, itu nggak boleh dibawa sholat gitu. Apa contohnya, Pak? Yang bisa ngasih contoh boleh pulang duluan, Pak. Boleh, Pak, ya. Ada kuis nih, Pak. Benda bersih mengkilap ya, harum baunya, tapi kok najis ini, nggak suci. Apa contohnya, Pak? Contoh misalnya ada wadah yang dijilat anjing, Pak, ya. Kan kata Nabi apa harusnya? Kalau ada wadah dijilatin anjing, cucilah 7 kali, salah satu dengan tanah. Kita udah cuci 2 kali, Pak, pakai deterjen ya, kekuatan 10 tangan gitu ya. Ada deterjen itu ya. Cuci 2 kali udah bersih banget tuh, Pak. Udah mengkilat, udah harum, udah wangi gitu ya. Bersih. Tapi suci atau belum? Belum. Kenapa? Karena ini najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu harus cuci 7 kali. Kalau belum 7 kali, meskipun sudah bersih, belum dikatakan suci. Ya. Sebaliknya, ada benda yang kotor tapi ternyata suci. Ternyata di tanah. Tanah itu kalau kena baju kita ya kotor, Pak, dicuci, Pak, ya. Tapi secara syariat itu suci, makanya boleh dipakai tayamum gitu. Jadi kalau cuma dikit doang, Pak, ya, kena tanah, ya udah lanjut aja ke masjid, Pak, selama kita nggak menemukan ada kotoran di situ ya. Kecuali kalau tanahnya nyampur ayam dan bau, Pak, ya, kecium gitu ya, baunya, baru itu kita pulang, kita cuci. Tapi kalau ini cuma tanah doang, nggak ada baunya ya, nggak ada benda yang mencurigakan gitu ya, lanjut aja, Pak, ya. Kecuali kalau tanahnya celana-celana, Pak, ya, walaupun suci ya, tapi kan kita nggak pantas aja bagi kita ngotorin masjid, Pak, ya, gitu. Nah, ini bisa berlaku buat orang misalnya begini, Pak, lagi outbound ya, lagi outbound, lagi kotor-kotoran, kadang-kadang sampai sore gitu ya. Kadang-kadang sholat asarnya bablas tuh, Pak. Kenapa? Karena harus mandi dulu, ngantri di WC segala macam gitu ya, sampai mengorbankan sholat asar. Padahal kalau dalam kondisi seperti itu udah sholat aja, yang penting nggak ada najis gitu. Walaupun belum mandi nggak apa-apa, daripada mengorbankan waktu sholat karena dianggap baju kita kotor, padahal nggak najis, Pak, gitu. Jadi memang dalam kondisi itu kita harus paham gitu. Ya, jangan sampai kita menunda waktu sholat gara-gara dianggap bahwa kita najis, ternyata enggak gitu. Kenapa, Pak? Karena sholat itu kan jelas ya, disebutkan dalam surat Al-Maun ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Dalam tafsiran yang lain, neraka wail. Wail itu salah satu lembah di neraka. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya itu menjelaskan ada beberapa penafsiran. Siapa yang dimaksud dengan orang yang lalai dari sholat? Salah satunya adalah orang yang sengaja menunda sholat keluar dari waktunya. Ya, menunda sholat keluar dari waktunya karena alasan yang dibuat-buat tadi. Kayaknya najis, akhirnya nunggu sampai mandi dulu. Udah tahu-tahu udah jam 5 sore belum sholat zuhur, gitu, Pak, ya. Tahu-tahu udah malam belum sholat asar, gitu.
Nah itu menunda keluar dari waktunya, itu fawailun gitu ya. Kecuali kalau ada uzur, kalau ada uzur yang dibenarkan boleh, namanya ada jamak gitu Pak ya. Kalau jamak itu kan boleh memang digeser waktunya, mau digeser ke depan, mau digeser ke belakang, boleh. Digeser ke depan namanya jamak takdim, digeser ke belakang namanya jamak takhir gitu. Tapi itu ada syaratnya. Syaratnya apa Pak? Jamak takdim, jamak takhir ya harus dalam kondisi musafir atau dia sedang sakit gitu ya. Musafir, safar, tidak semua perjalanan boleh jamak ya. Apa syaratnya? Pertama dari sisi jarak gitu. Kata Rasulullah SAW ketika Nabi haji ya, Nabi haji dari Madinah Pak ya, kemudian wukuf di Arafah. Orang-orang Mekah ada yang ikut haji juga, ikut wukuf di Arafah bareng rombongan dari Madinah gitu. Kata Nabi bilang ke orang-orang Mekah yang ikut wukuf di Arafah itu, ya ahla Makkah, la taqsuru fi aqalla min arba'ati burud. Wahai penduduk Mekah, kalian jangan kosor. Kenapa? Karena kurang dari 4 burud. Karena dari Mekah ke Arafah jaraknya belum nyampe. Maka Nabi melarang orang Mekah yang wukuf di Arafah untuk jamak, nggak boleh, jamak kosor, nggak boleh. Karena jaraknya belum penuhi Pak. Jarak dari Mekah ke Arafah berapa Pak? Ada yang pernah haji? Pernah ngukur Pak? Ya, kira-kira 20-an kilo, 25 kiloan ya. Itu jaraknya belum memenuhi kata Rasulullah. Maka Nabi melarang orang Mekah untuk kosor. Tapi Nabi dan para sahabat lain dari Madinah itu kosor. Kenapa? Karena Madinah kan jauh Pak, ke Mekah jauh, sehingga boleh jamak, boleh kosor di situ. Tapi Nabi melarang orang Mekah jangan dulu. Kenapa? Orang Mekah ini belum nyampe jaraknya ya. Maka fi aqalla min arba'ah itu berapa jarak minimalnya? 4 burud kata Rasulullah. Itu jarak antara min Makkah ila Usafan, dari kota Mekah ke kota Usafan. Berapa? Itu ulama kontemporer beda-beda dalam menghitungnya. Karena 4 burud itu kan, burud itu ukuran zaman dulu ya. Makanya sekarang ulama beda pendapat. Ukuran berapa sebetulnya 4 burud itu? Kalau melihat dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu dikatakan di situ 4 burud itu sama dengan 89,704 km. Sampai koma-komanya detail gue ya. 89,704 km. 88,704 km. Itu dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Berarti kalau digenapkan ya sekitar 89 km. Jarak minimal baru boleh jamak, boleh kosor. Berarti kalau sekarang Pak dari Bani Umar nih, dari Tangsel ya, dari Bintaro, kita mau jalan-jalan ke Ataun Puncak Pak, udah boleh jamak atau belum Pak? Ya, dari sini ke Ataun berapa kilo Pak? Itu belum nyampe 80 Pak, 70-an ya, kalau nggak salah ya. Ya tergantung rutenya kemana dulu Pak ya. Kalau lewat tol itu belum nyampe ya, belum nyampe 80, sekitar 70-an lebih ya. Maka belum boleh kita jamak kalau cuma ke Ta'awun Pak. Kalau mau jamak di Ta'awun boleh Pak, tapi ambil mikot dulu Pak, ke Cianjur dulu Pak gitu ya. Lanjutin ke Cianjur sampai 100 kilo misalnya gitu ya. Balik lagi nanti ke Ta'awun boleh itu Pak ya. Berarti udah ambil mikot itu ya. Jaraknya udah lebih. Nah itu belum boleh. Jadi secara ada syaratnya itu jarak gitu. Jadi syaratnya itu jarak itu. Kemudian nanti syarat yang lain misalnya bahwa si jaraknya ini harus dari satu tempat ke tempat yang lain, dari poin A ke poin B. Jadi bukan muter-muter ya, cuma di situ-situ doang. Misalnya apa? Misalnya Valentino Rossi Pak, dia kan pembalap MotoGP ya. Dia misalnya balap berapa lap itu? 22 lap misalnya ya. Satu lapnya mungkin berapa kilo? Kali 22 mungkin sudah nyampe jaraknya Pak. Kalau diakumulasi jaraknya ya, 22 lap. Sekarang bertanya, boleh nggak Valentino Rossi dia jamak sholat? Nggak boleh, orang dia kafir Pak gitu ya. Ngapain dia jamak sholat gitu ya. Tapi andai kan dia muslim nggak boleh juga. Kenapa? Karena ya dia muter-muter doang sih, walaupun secara jarak mungkin akumulatifnya sudah lebih. Sama kayak misalnya apa? Supir busway. Supir busway mungkin secara jarak ya, muter-muter di Jakarta itu mungkin lebih dari 100 kilo dia. Tapi kan cuma di situ doang Pak, muter-muter gitu. Ya. Bukan 100 kilonya itu bukan dari poin A ke poin B dibentangkan, enggak gitu. Tapi muter-muter di situ. Nah, maka itu juga belum boleh jamak gitu. Oke, jadi itu secara jamak Pak. Bagaimana dengan misalnya macet Pak ya? Boleh nggak macet? Dijamak aja deh misalnya ya.
eh, kalau kita lihat dalam kitab fikih, syarat jamak itu tadi ya, perjalanan yang minimal 89 km, yang kedua karena sakit boleh dijamak ya. Yang ketiga, Nabi itu pernah, bukan jamak kalau Nabi ya, mengqadha salat itu 4 salat dalam satu waktu Pak. Nabi itu pernah zuhur, asar, maghrib, isya itu dikerjakan satu waktu di malam hari. Alasannya karena perang ya, waktu itu perang Ahzab, perang parit itu Pak ya, yang waktu itu Madinah dikelilingi oleh musuh, sehingga Nabi harus membuat parit itu yang lebarnya 5 meter gitu, dalamnya 5 meter, itu dibuat sepanjang kota Madinah. Nah, ketika perang itu sahabat harus menjaga parit itu, karena kalau nggak dijaga itu Pak, pasti musuh masuk dan kota Madinah hancur lebur, bisa dibumi hanguskan sama musuh ya, sehingga para sahabat nggak bisa sholat tuh selama itu ya, ketika menjaga parit itu. Maka Sayyidina Umar ya, dia datang ke Nabi sore-sore, ya Rasulullah, saya belum sholat duhur, belum sholat asar, sambil mencaci maki orang kafir Pak, karena gara-gara orang kafir nggak bisa sholat zuhur, nggak bisa sholat asar. Kata Rasulullah apa? Wallahi ma shallaitu, wallahi demi Allah saya juga belum sholat, kata Rasulullah. Saking tersibukkan dengan perang itu, kan antara hidup dan mati Pak, ini perang gitu ya. Akhirnya ya sudah, ketika malam sudah kondisi sudah tenang ya, sudah agak malaman, maka Nabi suruh Bilal azan, langsung sholat 4 sholat dalam satu waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kondisinya perang Pak, jadi kondisinya darurat antara hidup dan mati, boleh ditunda ya. Sekarang macet Pak, itu darurat apa enggak? Secara jarak belum Pak, dari Bintaro ke Jakarta paling cuma 20 kilo atau ya paling jauh 30 kilo misalnya, belum sah secara jarak. Darurat apa enggak? Ya kalau pakai motor mah enggak darurat Pak ya, bisa mampir di mana kayak gitu, di masjid pas pulang itu. Pak Ustadz, saya pakai busway, gimana? Kalau di busway kan kita nggak bisa turun sembarangan gitu ya. Nah, saya punya teman Pak, temannya teman saya itu. Jadi teman saya cerita, dia punya teman gitu ya, dia kerja di Jakarta, pulang ke Bekasi ya, di mana Harapan Indah kalau di mana gitu ya, naik busway tiap hari dia. Jadi setiap kali dia kerja di bawah sajadah kecil ya. Kenapa? Karena kalau pulang sore ya, dia pasti maghrib di jalan. Maka setiap maghrib di jalan tuh dari kantor dia sudah wudhu. Begitu nanti di halte busway, ada space buat sholat, dia sholat Pak maghrib di halte busway. Apalagi sekarang sebagian halte sudah menyediakan musola gitu. Nah, itu juga apa masalahnya? Kadang-kadang kita itu nggak mau sholat kalau nggak di masjid ya. Kalau nggak di masjid itu kayaknya nggak sah gitu Pak ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah telah menjadikan tanah ini ya, bumi ini sebagai masjid, kata Rasulullah. Jadi dimanapun kita sholat, dimanapun kita menemukan waktu sholat, maka sholatlah dimanapun kita berada ya. Jadi ya walaupun ya harus lihat-lihat juga ya, kira-kira tempat jalan orang atau bukan ya, kira-kira dibolehkan sama security apa enggak gitu ya. Nah, harus lihat-lihat juga tempatnya, tapi bukan jadi alasan gitu Pak ya untuk meninggalkan sholat. Ustadz, tapi ini nggak benar-benar stuck kita ya, misalnya pakai mobil kejebak di tol Pak ya, berangkat jam 5 dari kantor, kejebak di tol, kita melipir nggak bisa karena di pinggir jalan misalnya ya nggak ada tempat buat minggir. Kalau berhenti juga nggak bisa karena ini lagi merayap nih Pak, kalau berhenti nanti diklaksonin dari belakang gitu Pak ya. Gimana cara sholatnya Pak? Sedangkan kalau kita harus nunggu sampai nyampe ke rumah, itu nyampe sudah isya ya, padahal secara jarak kan belum boleh jamaah gitu Pak ya. Gimana caranya Pak sholatnya? Apa nggak usah sholat? Kodo aja? Gimana Pak? Ya. Maka di sini ya, ulama beda pendapat. Dalam kondisi kita stuck, nggak bisa dijamaah, nggak bisa karena belum boleh jamaah ya. Kemudian kita turun juga nggak bisa. Karena begini Pak, secara konsep ya, sholat di kendaraan itu boleh asalkan sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kita boleh nggak turun, sholat di kendaraan ya, sambil menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Karena Rasulullah SAW itu pernah sholat di atas unta, dan sholatnya itu kemana unta itu menghadap ya, sholatnya sambil duduk di atas unta Pak. Karena Nabi nggak mungkin sholat di atas unta sambil berdiri, nggak mungkin Pak ya. Ya itu namanya akrobat kalau sholat berdiri di atas unta, makanya duduk dan menghadap kemana untuk menghadap. Tapi sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, Nabi turun dari ontanya,
kemudian sholat dengan sempurna, menghadap kiblat, berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya. Jadi kata para ulama, kalau sholat sunnah boleh Pak, sholat di kereta, sholat di pesawat sambil duduk, sambil menghadap kemana kendaraan kita menghadap. Tapi kalau sholat wajib harus dilakukan dengan sempurna, ya. Nah, makanya tadi kalau misalnya kita pakai motor, ya jangan sholat di atas motor, ya kita melipir ke masjid, kemana gitu. Kalau nggak ada masjid, ya melipir di mana kayak Pak gitu ya, pinggir jalan, walaupun nggak ada sajadah, yang penting nggak najis gitu Pak ya, yang penting di atas rumput, di atas trotoar, boleh-boleh aja Pak, yang penting ada kiblat dan nggak ada najis gitu. Ya. Pernah nggak Pak sholat, ada yang di sini ada yang sholat di atas trotoar, ada nggak Pak? Ya, mungkin kita cuma pernahnya pas sholat id doang Pak ya, sholat di jalan gitu ya, karena melebar ke luar gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu memang kadang-kadang orang itu harus itu. Jangan gengsi gitu Pak ya. Kadang-kadang gengsi, nanti aja deh, malu mau sholat di jalan gitu ya. Asalkan gak dilarang, ya nggak masalah ya. Kadang-kadang kita harus mengorbankan apa namanya gengsi gitu ya, untuk menjalankan kewajiban. Ini kan kewajiban Pak ya. Sampai mana tadi dulu Pak saya? Ya, jadi macet itu bukan alasan untuk kemudian kita boleh menjamak. Tapi kalau misalnya darurat tadi ya, tidak melipir. Karena tadi misalnya dia di kereta KRL, dan KRL bisa sih Pak pas di stasiun dia turun untuk sholat, bisa sih bisa, tapi ditinggal Pak sama keretanya gitu ya. Nah, terus gimana? Maka di sini ada 3 mazhab Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kita sholat sebisanya di kendaraan, sholat sebisanya aja ya, nggak bisa berdiri karena penuh nih Pak, ya sudah kita sholat sambil duduk. Nggak bisa menghadap kiblat, ya sudah kita menghadap kemana kereta itu menghadap ya. Nggak bisa wudu, ya sudah ya. Nggak bisa tayamum, ya sudah nggak wudu tayamum, kita sholat aja. Namanya sholat apa? Namanya sholat lihurmatil wakti, namanya sholat untuk menghormati waktu. Jadi pokoknya di waktu sholat jangan sampai kita nggak sholat gitu Pak. Jangan sampai kita dianggap lalai karena sudah masuk waktu sholat kita nggak sholat. Maka sholat sebisanya, namanya sholat lihurmatil waktu. Nah, tapi karena ini hanya sholat sebisanya, ala kadarnya, secara syarat dan rukun belum terpenuhi, karena nggak menghadap kiblat, nggak berdiri, nggak ruku, nggak sujud, maka nanti kalau sudah sampai rumah, kita ulangi lagi sholatnya Pak. Ya, kita iadah namanya, kita ulangi sholatnya. Itu namanya sholat lihurmatil waktu. Jadi 2 kali sholatnya. Sholat di kereta sebagai menghormati waktu, lihurmati waktu. Nanti kalau sudah sampai kita ulangi sholat yang benerannya. Ya, walaupun sudah keluar dari waktunya nggak masalah, dikodok gitu ya, tapi tetap harus sholat di kereta. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi nanti ada mazhab yang lain, mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali udah sholat sebisanya di kendaraan dan itu sudah dianggap sah karena darurat ya, dengan syarat tadi ya, nggak bisa dijamak, nggak bisa, misalnya apa, sholat subuh Pak, kita berangkat malam-malam, nyampe di tujuan misalnya jam 8 pagi naik kereta ke Jawa gitu Pak ya misalnya, kan otomatis sholat subuh di kereta, karena sholat subuh nggak bisa dijamak dengan zuhur, atau sholat subuh nggak bisa dijamak dengan sholat duha, nggak bisa Pak ya. Walaupun banyak orang sholat duha sambil kunut, banyak Pak ya, itu yang kesiangan subuhnya ya. Ada juga yang begitu, duhanya sambil kunut Pak, ternyata dia kodok sholat subuh gitu ya. Makanya nggak bisa dijamak tuh, mau nggak mau harus sholat subuh di kendaraan. Maka tadi ya, kalau bisa sholat dengan sempurna di kereta. Karena sekarang ada yang apa namanya menyediakan tempat sholat ya di kereta, maka sholat sebisanya, walaupun ternyata nggak menghadap kiblat, nggak masalah. Yang penting kalau kita masih bisa berdiri, sholat berdiri. Kalau bisa sujud dan ruku sempurna, kita ruku dan sujud secara sempurna. Nah, urusan nanti nggak menghadap kiblat, oh berarti ada syarat yang belum terpenuhi. Oh berarti ini sholat namanya sholat lihurmatil waktu saja. Nanti begitu sampai kita di tujuan, kita ulangi lagi sholatnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali tidak perlu diulangi, yang itu sudah sah. Itu dalam mazhab Hambali Pak ya. Karena darurat tadi, maka sudah dianggap sah sholat di kendaraan tadi itu, meskipun tidak memenuhi syarat. Satu lagi, mazhab ketiga, mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, di kereta dia nggak usah sholat, nanti aja kodok kalau sudah nyampe. Kenapa? Karena nggak bisa dijama, dan memang kita nggak bisa turun ya, dan kita nggak bisa sholat dengan sempurna, syarat rukunya tidak mungkin dipenuhi, maka nggak usah sholat, nggak apa-apa, nanti aja dikodok kalau sudah sampai. Itu mazhab Hanafi. Nah, yang paling banyak mazhab yang keempat Pak, ini paling banyak, di kereta dia nggak sholat,
di rumah dia juga sholat juga Pak. Nah itu mazhab keempat tuh Pak, itu mazhab yang paling banyak di kita. Memang nggak niat sholat Pak, itu musibah ya. Jadi paling aman ya pakai mazhab Syafi'i ya. Kalau pakai mazhab Syafi'i kita ada backup system Pak, gitu ya. Jadi kita sholat di kertas sebisanya, tapi nanti kita backup dengan sholat yang benar. Kalau kita sudah sampai di tujuan, kita bisa sholat dengan sempurna, gitu Pak ya. Jadi tidak bisa menjadi alasan bahwa macet kemudian langsung dijamak, padahal dia belum memenuhi syarat jamak dan qashar. Apalagi di qashar nggak bisa juga, gitu Pak ya. Kemudian misalnya apalagi alasan-alasan yang kadang-kadang dipakai untuk kemudian tidak atau untuk meninggalkan sholat ya, nonton bola, nonton konser, gitu Pak ya. Dan orang nonton bola itu biasanya pertandingan jam 8 malam, dia sudah datang dari pagi itu Pak ya, karena ngantri tiket ya. Akhirnya bablas tuh sholatnya ya, sholat maghrib enggak, sholat isya enggak ya. Nah itu juga ya bukan menjadi alasan untuk orang tidak sholat. Selama orang itu punya akal, selama orang itu tidak sedang haid, selama orang itu bukan orang gila, bukan anak kecil, dia muslim ya, maka dia tetap wajib sholat dalam keadaan apapun. Dan Allah sudah merancang sholat supaya bisa dikerjakan dalam kondisi dan situasi apapun Pak, gitu ya. Maka kita harus bisa mensiasati waktu sholat. Bagaimana caranya supaya kita nggak meninggalkan sholat hanya gara-gara alasan-alasan yang klise. Contohnya tadi kita tiap kerja itu macet ya, kan itu sudah jadi rutinitas Pak. Namanya rutinitas itu bukan darurat lagi. Kalau darurat itu sesekali aja itu darurat namanya. Kalau tiap hari kena macet namanya bukan darurat Pak, itu rutinitas namanya Pak. Karena sudah menjadi rutinitas tiap hari, kita ulang-ulang terus, harusnya bisa kita siasati gimana caranya supaya nggak tinggal sholat. Misalnya kita sudah tahu perhitungan Pak, keluar dari kantor misalnya jam 5, kira-kira kalau saya harus berangkat sekarang nih ya, nyampe nggak ke rumah sebelum isya misalnya. Kalau menurut perhitungan kita dan pengalaman kita bisa nyampe, ya udah bismillah, nggak apa-apa, kita jalan. Nanti ya sebelum isya pas sampai rumah kita sholat maghrib, berarti masih sholat maghrib tepat waktunya, walaupun nggak di awal waktu nggak masalah Pak, selama masih di waktunya ya. Jadi nggak dosa sholat di akhir waktu tuh, nggak dosa. Ya nggak boleh kalau sholat di luar waktu, itu yang dosa. Kalau sholat di akhir waktu ya nggak masalah, karena itu waktunya masih boleh. Misalnya isya jam 7, kita nyampe rumah jam 7 kurang 10, ya nggak apa-apa, sholat maghrib itu masih di waktunya ya. Jadi kalau kita punya perhitungan seperti itu, ya sudah nggak apa-apa, bismillah. Tapi kalau kita punya pengalaman kayaknya nggak nyampe gitu, tapi kita bisa berhenti di jalan ya, itu sudah bisa memperhitungkan. Kayak teman tadi saya itu yang dia kerja di Bekasi, ini bisa memperhitungkan tuh ya, kalau saya pulang sore pasti saya maghrib di jalan, makanya saya persiapan bawa sejadah, nanti sholat di halte, bisa tuh dia. Artinya bukan karena mengejar dunia kemudian harus mengorbankan akhirat, padahal ini ibadah yang sangat utama Pak. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u min amalihi yaumal qiyamah as-salat. Amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Insya Allah kalau screening salatnya lulus Pak, nanti di akhirat proses berikutnya akan lebih mudah nanti di akhirat nanti itu Pak ya. Nanti ada banyak tahapan-tahapan Pak. Nah screening awalnya itu salatnya dulu Pak, nanti dilihat, diaudit salat kita. Kalau salat kita benar Pak, insya Allah proses berikutnya akan mudah. Tapi kalau salatnya aja udah ngaco Pak, banyak yang bolong-bolong, banyak yang ditunda-tunda di luar waktunya tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang syar'i, nah boleh jadi nanti di tahapan-tahapan berikutnya akan lebih berat Pak. Itu salat Pak ya. Jadi kita harus benar-benar mengutamakan dan mengusahakan gitu Pak ya, supaya salat kita ini ya dikerjakan dengan baik. Jadi harus mensiasati waktu ya, kita punya perhitungan ya gimana caranya supaya bisa sholat dengan benar ya. Kemudian misalnya sholatnya orang sakit ya, orang sakit wajib sholat nggak Pak? Tetap wajib ya, selama orang itu punya akal, orang sakit tetap wajib sholat ya. Beda dengan puasa, kalau puasa sakit ya udah nggak apa-apa, nggak usah puasa
di bulan Ramadan, masih bisa di bulan lain. Tapi kalau sholat ya nggak bisa ditinggalkan hanya gara-gara sakit selama dia bisa berakal. Nggak bisa berdiri boleh sambil duduk, nggak bisa duduk boleh sambil berbaring menghadap ke kanan ya, menghadap miring. Nggak bisa berbaring miring ya, boleh kita sambil terlentang ya, sambil agak diangkat dadanya ke arah kiblat gitu. Nggak bisa begitu ya sudah, sholat sebisanya. Maka kalaupun harus dengan isyarat ya udah dengan isyarat ya, yang penting dia tetap sholat, tidak gugur kewajibannya hanya gara-gara sakit selama dia masih berakal. Tapi kalau sakit boleh dijamak gitu Pak ya, misalnya daripada bolak-balik ke wudu dan segala macam karena sakit, boleh deh dijamak deh, misalnya zuhur dengan asar, tapi nggak boleh dikosor, karena kosor itu hanya boleh untuk musafir ya. Kalau jamak boleh karena sakit Pak, tapi kalau kosor nggak boleh. Kosor itu hanya boleh dalam perjalanan saja gitu. Tetap harus 4, zuhur 4, asar 4, cuma boleh digabung kalau orang sakit ya. Tapi kalau kosor itu hanya untuk orang yang safar gitu. Kira-kira bisa dipahami Pak ya, mudah-mudahan ini sedikit ya ilmu tentang sholat di kendaraan, sholat dalam berbagai kendaraan, dalam berbagai keadaan, maaf ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan Pak. Kalau ingin menambahkan atau ingin bertanya, tafadhol. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak silahkan kalau ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat hormati waktu ya, kan kondisi-kondisi yang kita tidak bisa hindari misalnya. Yeah. Yang saya ingin tanyakan, setelah kita niat untuk menghormati waktu sholat itu, setelah kita sampai di rumah kita harus melaksanakan sholat yang sempurna. Kayak niatnya ini apakah langsung niat sholat ini maghrib, apakah langsung niat sholat maghrib atau qadha Ustaz? Ya. Makasih. Iya, niatnya niat qadha sholat maghrib misalnya kan, misalnya harus maghrib di jalan, ternyata ya kita sholatnya nggak bisa nyampe ke rumah ya, nyampe rumah udah isya ya, kita sholat dihormati waktu di jalan tadi itu dengan sebisanya tadi, kemudian sampai rumah kita sholat lagi, niatnya niat qadha berarti ya, karena kan sholat yang di luar waktunya itu namanya sholat qadha. Kalau sholat yang di waktunya namanya sholat apa? Adaan gitu ya. Ada adaan, ada qadhaan. Itu masalah niat itu ya. Tapi kalaupun gak disebut qadhanya sebenarnya nggak masalah juga Pak, dan dia sholat maghrib aja ya, Allah insya Allah tahu, yang penting kita niatkan sholat maghrib gitu aja, walaupun gak disebut qadhanya nggak masalah ya gitu. Jadi masalah niat itu jenisnya itu jenis sholat qadha gitu Pak ya. Setiap sholat yang dilaksanakan di luar waktunya namanya sholat qadha. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Ibu mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Biasanya ibu-ibu nih ya suka nggak mau sholat karena nggak mau kena kayak gitu ya, akhirnya nggak sholat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat pakai gamis saya udah tahu boleh ya Ustaz ya. Tapi ini pakai celana sah nggak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat pakai celana nggak boleh Bu, nggak sah. Ya, masa sholat pakai celana ya nggak sah Bu ya. Ya orang nggak boleh sholat pakai sarung, nggak boleh. Ya, pakai sarungnya sebelum sholat, jangan pas sholat. Itu sama kayak apa namanya? Sama kayak bakar petasan di mata ulama itu haram. Ya, nggak boleh. Ya. Di mata ulama nggak boleh ya. Atau apa namanya? Orang ziarah di kubur itu dosa besar. Ya, orang ziarah di kubur gitu ya. Jadi kalau dalam sholat ya, maksudnya kalau pakai sholat gitu, pakai celana di dalam sholat, syarat sholat itu Bu ya, yang penting menutup aurat, jenis pakaiannya apa sebenarnya syariat tidak mengatur. Soalnya nggak ada juga hadis pakailah mukena ketika sholat misalnya itu. Jadi mukena itu juga sebenarnya tradisi kita aja, tradisi di Indonesia biasa pakai mukena untuk menutup aurat. Yang penting tertutup auratnya gitu ya,
Maksudnya tertutup itu tertutup bukan hanya sekedar menutup, tapi juga bukan hanya sekedar membungkus, tapi menutup ya. Kadang-kadang pakai celana, tapi celana juga apa yang membentuk tubuhnya, itu bukan menutup aurat, itu baru membungkus aurat ya. Jadi harus menutup aurat. Artinya selama tertutup pakaiannya apapun sah salatnya Bu. Mau pakai celana ya, mau pakai gamis, selama tertutup auratnya nggak masalah gitu. Nggak ada masalah ya. Yang penting tutup auratnya, kan memang harus begitu, harusnya kan memang pakaian sholat dengan di luar sholat harus sama gitu ya. Artinya sama-sama menutup aurat. Jadi kalau orang sudah menutup aurat di luar sholat, pas sholat ya nggak perlu pakai apa-apa lagi sebetulnya gitu. Jadi sah-sah saja, yang penting menutup aurat. Baik, ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, jadi suatu ketika saya bertamu, kemudian pas menjelang sholat zuhur, tapi disiapkan makanan lebih dahulu. Kemudian Tuan Guru mengatakan, makan dulu lah, nanti kalau sholatnya kepikiran makanan. Ada beberapa teman yang sholat, ada beberapa teman yang makan. Iya. Seyogianya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada hadisnya Pak ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Ketika kalian mendengar azan, kata Rasulullah, sedangkan di tangan kita sudah ada sepiring nasi, sepiring makanan, kata Rasulullah, maka jangan ditaruh dulu tuh sepiring nasi, habisin dulu baru salat. Ya. Nah, jadi kata para ulama, ada keadaan-keadaan di mana kita makruh sholat. Pertama, ketika kita nahan pipis, nahan kebelet, kita nggak boleh sholat dulu sebelum kita buang dulu, gitu Pak ya. Jangan sholat pas kondisi kita masih nahan pipis atau nahan buang air, gitu ya. Karena sholatnya insya Allah nggak bakalan khusyuk, gitu ya. Dia pasti pengennya cepet-cepet, ya. Nah, yang kedua, sholat dalam kondisi makanan sudah terhidang. Nah, jadi kalau makanan sudah terhidang di depan kita, sunnahnya, baiknya memang makan dulu gitu. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Dua syaratnya. Pertama, makanan sudah terhidang di depan kita, ya, bukan masih di jalan ya, masih dipesan lewat ojek, bukan ya, masih di jalan, enggak. Itu sholat dulu. Makanan sudah terhidang di depan kita. Yang kedua, kita memang dalam kondisi lapar. Ya, kita lagi kondisi lapar, makanan sudah terhidang. Karena kalau kita main sholat langsung aja gitu Pak ya, insya Allah sholatnya nggak mikirin sholat sambil mikirin tadi kuah sop iga udah kecium tuh Pak ya, bau-baunya, pasti sholatnya sambil mikirin makan. Makanya daripada sholat nggak khusyuk, mending makan dulu aja. Tapi kalau kondisinya kita udah kenyang nih Pak, ditawarin makan, azan, insya Allah kalau sholat dulu, insya Allah nggak bakal mikirin makan. Kenapa? Kita juga udah kenyang gitu ya. Kita pamit dulu aja, kita izin sholat dulu, nggak masalah. Tapi kalau kondisinya lapar dan makanan sudah terhidang, maka baiknya memang sholat makan dulu gitu Pak, gitu ya. Jadi itu malah makruh ketika kita sholat dalam kondisi kita kira-kira kalau sholat nggak bakalan khusyuk gitu ya. Misalnya tadi nahan kebelet, atau kita tadi misalnya makanan sudah terhidang dalam kondisi kita sudah lapar gitu Pak ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan mengqadha sholat tadi, Pak Ustaz, bagaimana dengan sholat kita yang tinggal yang dulu? Maksudnya sholat kita nggak rutin gitu ya, nggak ingat. Ada beberapa dengan Ustaznya mengatakan bahwa itu nggak perlu, cukup dengan sholat taubat saja. Tapi yang lain ada juga yang mengatakan boleh mengqadha sholat itu. Ya masalah begini, kita kalau mengqadha sholat kita nggak ingat sholat yang kita mau qadha itu. Mungkin dulu kita pernah zuhur, mau diqadha lagi, berarti kan 2 kali gitu. Gimana tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Empat mazhab, Pak, ya. Empat mazhab nih, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu sepakat mengatakan bahwa sholat itu ketika ditinggalkan dengan alasan apapun tetap wajib diqadha. Empat mazhab, ya. Mau itu sengaja, mau itu nggak sengaja. Mau itu karena lupa, ketiduran, ketika kelewat sholat tetap wajib diqadha. Karena sholat tidak bisa hangus hanya gara-gara kelewat. Tetap menjadi hutang, Pak. Sama seperti puasa. Puasa kita misalnya nggak puasa karena uzur, ya, nah, maka tetap itu menjadi hutang yang harus kita bayar, gitu. Kenapa? Karena memang ada sebagian ulama memang seperti Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu mengatakan memang tidak diqadha. Kenapa tidak diqadha? Karena dalam mazhab Ibnu Taimiyah, gitu ya, sholat tidak bisa diqadha karena saking beratnya sholat, saking besarnya sholat, gitu ya, dia tidak bisa diganti dengan apapun, gitu. Satu kali sholat yang ditinggalkan tidak bisa diganti dengan 40 sholat, kata Ibnu Taimiyah. Jadi saking ini dahsyatnya meninggalkan sholat, maka tidak bisa diqadha. Tapi dalam empat mazhab ini sepakat mengatakan tetap wajib diqadha karena ini menjadi hutang, gitu ya. Karena Rasulullah SAW pernah juga, Pak, Nabi itu pernah ketiduran sholat subuh. Jadi Nabi pernah kemudian suatu malam capek dari suatu perjalanan jauh, di tengah malam istirahat di jalan, tidur. Minta ke Bilal sebelum tidur, tolong Bilal nanti bangunkan pas subuh. Ternyata Bilal juga ketiduran juga, Pak. Kenapa? Karena Bilal juga capek juga, gitu ya. Nah, akhirnya Nabi dan para sahabat itu bangunnya matahari sudah tinggi. Mungkin sekitar jam 10-an baru bangun tuh, Pak. Saking capeknya itu Nabi, gitu ya. Subuh kelewat, semua sahabat nggak ada yang bangun. Maka Nabi kemudian bilang ke Bilal, "Ya sudah Bilal, langsung qomat aja. Kita sholat subuh, padahal matahari sudah tinggi." Jadi diqadha tetap, gitu ya. Meskipun itu karena ketiduran, apalagi karena sengaja. Nah, makanya, tapi kita nggak tahu Ustaz, jumlahnya berapa, gitu ya. Nah, itu kita ditaksir aja, Pak, kira-kira dulu itu ya dapat angkanya yang mendekati berapa, gitu ya. Nah, kita qadha itu kapan? Nah, qadha itu sebetulnya waktunya juga fleksibel, Pak, ya. Kita boleh mengqadha sholat, tidak harus di waktu sholatnya. Misalnya tadi ketinggalan sholat subuh, nggak perlu kita nunggu subuh hari berikutnya untuk mengqadha sholat subuh yang kemarin. Ya, makanya Nabi sholat subuh ketika matahari sudah terbit, nggak apa-apa kalaupun sudah lewat waktunya. Karena sholat qadha itu kita boleh lakukan kapanpun. Misalnya, Ustaz, saya lumayan lama nih nggak sholat dulu, ya, 2 tahun saya pernah nggak sholat misalnya. Ya tinggal kali aja tuh, Pak, 2 tahun 365 hari kan, dikali 5 kali 2 lagi, gitu ya. Nah, itu kan lumayan tuh, Pak, jumlah sholatnya. Nah, tinggal dicicil aja, Pak, kita berani tenor berapa tahun, gitu ya. Kita ngambil tenornya berapa tahun, misalnya cicil sehari 5 kali deh. Jadi setiap sholat wajib ngerjainnya 2 kali, sholat zuhur, kemudian nanti habis sholat zuhur lagi, sholat zuhur qadha yang dulu misalnya, ya, nggak masalah, gitu. Orang mungkin ngiranya, wah, rajin juga nih, ya, sholat rawatibnya rajin, habis zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, padahal dia nggak tahu padahal itu sholat qadha, berarti, ya. Nah, nggak apa-apa, jadi itu diqadha boleh. Jadi kalaupun nggak tahu jumlahnya, kita taksir aja, kira-kira aja jumlah yang mendekati berapa, minimal kita sudah menjalankan kewajiban kita. Baik, sudah Isya belum, Mbak? Belum, Mbak? Sudah, ya? Sudah, baik. Kalau begitu kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.